Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, asal kelas dari Konversi Bandar Lampung dengan NPM 220729P. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem manajemen penjadwalan dan proses security keamanan sistem operasi. Manajemen proses. Pada dasarnya, proses adalah program yang dieksekusi, sedangkan program sendiri adalah kumpulan instruksi yang menggunakan bahasa komputer. Terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain merupakan pokok dalam sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Manajemen proses dibagi menjadi 4, yaitu manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen sistem input dan output, manajemen penyimpanan sekunder. Tahap-tahapan penciptaan proses. Yang pertama, beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian berproses. 2. Alokasikan ruang untuk proses. 3. PBC harus diinisialisasi. Keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur datanya. Perubahan status proses ada 5, yaitu new, proses yang sedang dibuat, running, proses yang dapat dieksekusi karena CPU tidak ada tugas, ready, proses menunggu jatah waktu dari prosesor, waiting, proses sedang menunggu beberapa event, determinate, proses yang sudah selesai dieksekusi. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas untuk proses harus berjalan, kapan proses harus berjalan, berapa lama proses dijalankan. Tipe-tipe penjadwalan ada 3, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, penjadwalan jangka panjang. Strategi penjadwalan, penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif, algoritma dan strateginya sebagai berikut. RR, round robin. SRV, shortest remaining first. PS, priority scheduling. GS, guaranteed schedule. Algoritma yang menerapkan strategi non-primitif diantaranya FIFO, first in, first out, SJV, shortest job first, HRN, highest ratio net, MVK, multiple feedback quizzes. Proses security keamanan sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Bayangkan jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang mumpuni, maka sistem operasi yang ada pada komputer Anda tersebut akan selalu mendapatkan serangan virus, spam, ROM, dan lain-lain. Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitis, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau bencana alam. Keamanan interface pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Keamanan internal, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi itu sendiri. Proses keamanan sistem operasi adalah serangkaian langkah dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi sistem operasi dari ancaman keamanan seperti akses yang tidak sah, serangan malware, dan penyalahgunaan sistem.
Berikut adalah proses keamanan sistem operasi secara lengkap. Ya, ini mungkin yang saya ketahui saja. Yang pertama, identifikasi resiko. Proses keamanan ini dimulai dengan mengidentifikasi resiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi tersebut. Yang kedua, kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan adalah panduan dan aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan sistem operasi tersebut. Di mana kita harus menggunakan kata sandi yang kuat, hak akses pengguna, kebijakan penggunaan yang tepat, dan kebijakan pemantauan sistem. Autentikasi. Proses autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses sistem operasi. Otorisasi. Setelah autentifikasi berhasil, proses otorisasi menentukan hak akses apa yang diberikan kepada pengguna. Ini mencakup penentuan tingkat akses pengguna terhadap file, direktori, dan sumber daya sistem lainnya. Pengendalian akses. Pengendalian akses melibatkan penggunaan mekanisme seperti hak akses pengguna, grup, atribut keamanan untuk mengatur siapa yang memiliki akses ke berbagai bagian sistem operasi yang kita gunakan nantinya. Keamanan file. Sistem operasi memiliki mekanisme keamanan file untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data kita. Ini melibatkan penggunaan akses, file enkripsi, file, serta sistem backup dan pemulihan data yang tepat. Proteksi memori. Proteksi memori adalah mekanisme yang digunakan untuk melindungi memori sistem operasi dari serangan dan penyalahgunaan. Ini mencakup penggunaan hak akses memori, pemisahan memori pengguna, dan memori sistem. Pemantauan keamanan. Sistem operasi juga memiliki fitur pemantauan keamanan yang membantu mendeteksi dan merespons serangan atau aktivitas mencurigakan lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jika ingin saran, silakan kolom komen di komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.